Hari pertama kami tiba, kami disambut oleh Bapak Manajer Edi Marlondolo Saribu untuk menjelaskan beberapa hal tentang perusahaan dan kegiatan kami sebulan ke depan. Kegiatan pada minggu pertama, kami mulai dengan berangkat ke lokasi, dan setibanya di lokasi, kami melaksanakan apel pagi bersama Bapak Asisten Afdeling 6 dan juga staf. Sesudah itu, kami disambut oleh Bapak Asisten Kepala ditemani oleh Pak Asisten Afdeling 6, dan kemudian kami diberi materi. Dan juga untuk 4 minggu ke depan. Kegiatan kami selanjutnya yaitu menghitung polybag untuk memudahkan kami nanti untuk mengisi media tanah. Untuk media tanamnya menggunakan tanah campuran topsoil dengan kompos centerboard dari Tankos, kemudian dicampur menggunakan cangkol. Nah, tanah yang sudah tercampur tadi kemudian dimasukkan ke dalam polybag ukuran 14x22 dengan kapasitas 1 kg. Polybag yang sudah tersusun di pranuseri kemudian ditambahkan lagi dengan kompos Tankos di atasnya. Kita mau nyetek tanaman bunga apa? Tunera. Nah, stek yang kami gunakan berukuran kurang lebih 20 cm dengan jenis Turnera subulata. Kami juga berkesempatan berbicara dengan Pak Heri selaku asisten Afdeling 6 seputar pranursery dan juga pembibitan Turnera sebagai houseplant serangga predator dan juga bunga lainnya seperti bunga air mata pengantin dan tanaman penutup tanah Mucuna bracteata yang bisa berfungsi untuk menekan gulma, menjaga kelembaban dan juga menambah nitrogen di dalam tanah. Sebelum melakukan penanaman, kami juga melakukan penggemburan tanah. Kemudian stek ditanam dengan batang meruncing di bawah dan disisakan daun sebanyak 2. Kemudian kami melakukan pelaburan nomor pada polybag untuk memudahkan perhitungan dalam satu bedengan di pranursery. Penomoran dilakukan dari awal bedengan dengan kelipatan 10. Pada minggu kedua, kami berpindah lokasi ke Afdeling 5 yang berfokus pada manajemen TBM kelapa sawit. Selanjutnya, kami melakukan kegiatan rutin apel pagi yang dipimpin oleh Pak Asisten Afdeling 5, Pak Aidul. Kemudian, kami diberikan beberapa materi dan juga jadwal untuk seminggu ke depan. Seputar pemeliharaan piringan sawit, pengendalian hama menggunakan kimia, dan hayati. Seperti penggunaan serangga predator Sicanus yang mampu mengendalikan hama ulat kantong secara alami. Serangga ini dikembangbiakan secara alami di dalam box penangkaran yang di dalamnya diletakkan kayu-kayu untuk mereka bertelur dan diberi pakan ulat penggulung daun dan juga ulat Jerman. Telur yang sudah melekat di kayu kemudian diambil dan kemudian ditetaskan di dalam jerigen yang memiliki jaring ventilasi udara. Kegiatan yang akan kami lakukan selanjutnya yaitu penunasan, di mana pelepah dibuang dan disisakan sebanyak 2 songgo, yang bertujuan untuk memfokuskan pertumbuhan vegetatif. Pembersihan piringan juga dilakukan untuk menghindari serangan penyakit, gulma, dan juga memudahkan dalam pemupukan. Kegiatan kami selanjutnya yaitu melakukan global telling, di mana pokok pusat ditandai dengan lingkaran dan dikelilingi dengan 6 pokok dengan simbol segitiga dan dikelilingi lagi dengan 12 pokok dengan simbol bintang. Pengambilan sampel dilakukan pada pelepah ke-17 yang kemudian pelepah tersebut diturunkan dan dihitung semua hamanya. Kemudian dilakukan kalibrasi alat semprot untuk menghitung waktu yang diperlukan agar mencapai 250 ml per tanaman sebagai dosis anjuran. Penyemprotan herbisida pada ilalang juga dilakukan menggunakan electric knapsack sprayer pada ilalang dengan jumlah yang besar. Nah, untuk ilalang dengan jumlah sedikit, menggunakan teknik whipping lalang dengan cara mengoleskan herbisida glifosat secara langsung pada permukaan daunnya. Kegiatan selanjutnya yaitu kastrasi yang merupakan proses pembuangan bunga jantan dan bunga betina pada pohon kelapa sawit agar tanaman fokus terhadap pertumbuhan vegetatif. Pengukuran vegetatif dilakukan untuk mengetahui besar lingkar batang yang menjadi salah satu indikator tanaman kelapa sawit siap panen. Selanjutnya yaitu pengendalian ulat kantong yang dilakukan dengan cara penyemprotan dengan mesin khusus berkompresi tinggi menggunakan pestisida berbahan aktif asefat. Wah, udah minggu ketiga nih. Saatnya kita pindah ke Afdeling 1, manajemen tanaman menghasilkan. Nah, seperti biasanya, kita juga akan melakukan apel pagi
yang ditemani oleh Pak Asisten Afdeling 1, oleh Pak Refdi dan juga staf. Kegiatan pertama yang kami lakukan yaitu mensurvei patok HGU atau hak guna usaha, di mana kami menelusuri setiap patok dan mensurvei apakah patok tersebut masih layak atau tidak. Kami juga ditugaskan untuk menanam pohon akasia di pinggiran sungai yang berfungsi untuk mencegah erosi. Kemudian kami juga melakukan kalibrasi pestisida menggunakan bahan aktif asefat untuk mengendalikan ulat kantong. Caranya yaitu dengan mencampurkan 1 kg asefat dengan 1 liter air. Kemudian didapati larutan sebanyak 1660 ml. Larutan tersebut akan diinjeksi pada tanaman dengan dosis 20 ml per tanaman. Selanjutnya dilakukan pengoboran kelapa sawit menggunakan bor mesin dengan kedalaman 15-20 cm. Selanjutnya dilakukan penginjeksian dengan larutan insektisida Isadora yang sudah dibuat sebelumnya. Dan kemudian ditutup menggunakan tanah liat. Jadi kita ini mau ngelakuin global tailing. Nah, jadi pertama itu tadi kita udah ngitung PP1-nya. Dapatlah PP1-nya ini. Kemudian kita udah juga ngitung segitiganya dan bintangnya. Nah, kita mau lanjut ke PP2. Nah, jadi dari PP1 ke PP2 itu ada jaraknya 11 pokok. Jadi let's go, kita ngitung. Ini dia pokok ke-14 yang menjadi titik P2. Kita bisa lihat, saya cari dulu. Benar. Inilah PP2 ya teman-teman. Setelah itu kita juga akan melakukan pelabelan untuk segitiga dan bintangnya. Jadi jaraknya itu 11 pokok. Ya tadi PP1 itu di pokok ketiga, sekarang di pokok ke-14. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, kami melakukan tailing buah. Tailing buah dilakukan untuk mengetahui potensi panen, sehingga dapat menentukan target panen. Tailing buah dilakukan 2 kali dalam setahun, yaitu di bulan Januari dan bulan Juli. Nah, untuk mengetahui berapa ton TBS yang dapat dipanen, kita dapat melakukan perhitungan AKP. Perhitungan ini juga dapat menentukan jumlah tenaga kerja dan armada yang diperlukan selama proses pemanenan. Selanjutnya, kami melakukan kegiatan penurunan pelepah. Sebelum menurunkan tandan dari pokok, dilakukan penurunan pelepah yang tepat, yang berada di bawah tandan, agar memudahkan proses penurunan tandan. Kemudian, pelepah tersebut dipotong menjadi 3 bagian dan disusun di gawangan mati. Lalu, tandan yang sudah siap panen diturunkan menggunakan egrek. Tangkai tandan yang sudah diturunkan dipotong dan dibentuk seperti huruf V atau berupa cangkem kodok. Kemudian tangkai tersebut ditulis nomor yang memuat informasi pemanen. Lalu brondolan yang tersisa dari proses pemanenan dikutip secara manual dan dimasukkan ke dalam tong. Di sini kami juga melakukan proses sortasi. Sortasi merupakan kegiatan memeriksa buah yang dipanen. Pemeriksaan dilakukan dengan mengamati buah, apakah sudah layak dipanen atau belum. Pengamatan dilakukan dengan menghitung brondolan yang lepas dan warna sesuai kriteria buah yang layak dipanen. Buah yang sudah melewati tahap sortasi kemudian dimuat pada armada pengangkut berupa truk. Truk tersebut akan mengangkut seluruh buah yang ada di TPH. Halo teman-teman, kali ini kita berada di pos tempat pengumpulan brondol sawit. Nah, di tempat ini, brondolan-brondolan yang sudah ada di dalam karung kemudian diberi label dan menunggu untuk diangkut ke dalam truk. Kami juga mengunjungi penangkaran serangga penyerbu, yaitu Eladobius cameronicus, biasa disingkat dengan EKA. Serangga ini sangat berguna untuk membantu proses penyerbukan, sehingga dapat meningkatkan fruit set buah. EKA ini ditempatkan pada sungkup pertumbuhan, di mana mereka dibiarkan di dalam sungkup, serta bunga jantan yang sudah mengandung larva di dalamnya. Pakan untuk EKA ini didapat dari polen bunga jantan yang masih segar, ditandai dengan bau yang menyengat. Pemanenan EKA dilakukan setiap hari dengan syarat cahaya yang masuk ke dalam sungkup
karena serangga eka tertarik dengan cahaya. Serangga ini nantinya akan ditebar pada areal yang kira-kira memiliki sedikit populasi Eladobius cameronicus. Wah, kita udah sampai penghujung nih. Pada minggu ini, kami bergerak ke updating 2 yang sedang fokus pada penanaman ulang tanaman kelapa sawit. Yuk ikutin keseruannya. Sebelum itu, kami ditugaskan untuk mengukur kedalaman tanah dari alat berat oleh Pak Ridwan selaku Mandor 1 updating 2. Di mana dengan ketentuan kedalaman sepanjang 60 cm dari atas permukaan tanah. Nah, ini dia wujud dari alat berat ripping yang bertugas untuk memecah lapisan tanah sekaligus memutus akar. Ini yang ada seperti garpu di belakangnya ya. Kemudian, kami mengecek kedalaman tanah yang dilewati alat tersebut satu persatu hingga selesai. Nah, berbeda dengan alat yang sebelumnya, pengerjaan ini disebut luku. Alat ini bertugas untuk membalikkan tanah yang dapat mematikan gulma serta menggumburkan tanah. Kalau yang ini seperti ada piringan cakram di belakangnya. Dan jalur dari alat ini berlawanan arah dengan ripping sebelumnya ya. Sama seperti sebelumnya, kami juga akan melakukan pengecekan kedalaman tanah. Kegiatan kami selanjutnya adalah pemancangan. Ini bertujuan untuk menentukan titik di mana pohon akan ditanam dan akan ditebang. Untuk skemanya sendiri, sudah dibuat oleh juru ukur sebelumnya. Nah, kami juga berkesempatan melihat dan mempelajari tentang perbaikan jalan. Alat ini disebut dengan motor grader. Bagian depan alat ini punya pisau panjang atau blade di bagian tengah bawah yang bisa disesuaikan sudut dan ketinggiannya untuk mendorong, meratakan, atau membentuk permukaan tanah. Nah, alat yang terakhir ini disebut ekskavator yang bertugas untuk membuat parit utama sekaligus parit pembatas ternak. Sesuai namanya, parit ini mencegah ternak masuk ke area yang nantinya akan menjadi TBM. Nah, untuk parit itu sendiri berbentuk seperti trapesium dengan ukuran paling bawahnya 2,5 meter dengan kedalaman 3 meter dan paling atasnya 4 meter. Nah, karena semua proses dan tahapan di kebun sudah kita lalui, yuk kita lanjut pada pengolahan kelapa sawit di pengolahan kelapa sawit Pagar Merbau. Tahapan awal adalah penimbangan truk beserta dengan muatan TBS-nya. Kemudian, supir akan menyerahkan surat pengantar kepada admin penimbang yang memuat data beras TBS, informasi sopir, tanggal pemanen, dan juga barcode. Kemudian, penimbang akan mencatat dan mendapatkan berat netonya dan akan ditimbang kembali ketika truk keluar untuk mencatat taraf dan menghitung berat brutonya. Lanjut ke bagian sortasi. TBS kemudian diturunkan dari truk dan dicek mutu dan tingkat kematangannya, di mana buah yang mentah memiliki rendemen yang berbeda. Semakin matang, maka semakin tinggi pula tingkat rendemennya. Nah, TBS-nya tidak memenuhi syarat akan dikembalikan lagi pada pihak kebun yang bersangkutan. Dan TBS yang lolos kemudian ditempatkan pada tempat peletakan sementara untuk selanjutnya berjalan melewati pintu yang disebut peron. Tapi, walaupun begitu, TBS tidak boleh dibiarkan begitu saja setelah dilakukan pemanenan dan harus diproses dalam 1 kali 24 jam agar tingkat asam lemak bebasnya tidak meningkat yang akan mempengaruhi hasil akhirnya. Nah, kemudian pintu peron akan terbuka dan TBS akan menggelinding ke bawah dan berjalan pada trek berjalan yang disebut dengan conveyor belt. Kemudian, TBS akan dibawa dan diletakkan ke lori-lori pengangkut yang berjalan di atas rel dan akan melewati proses sterilisasi yang berguna untuk membunuh patogen dan memudahkan dalam pelepasan buah pada tandannya. TBS yang sudah disterilisasi kemudian diangkat menggunakan kren dan kemudian dituang ke dalam hopper yang selanjutnya akan turun ke thresher yang berputar untuk melepaskan buah dengan tandannya. Nah, tandan kosong ini kemudian dibawa lagi menuju conveyor belt dan kemudian dibuang dan diolah kembali untuk dijadikan kompos atau bahan organik lainnya. Yuk kita naik ke lantai selanjutnya untuk melihat alat-alat pengolahan kelapa sawit. Nah, ini adalah digester, salah satu alat di stasiun pengepresan yang mengaduk dan melunakkan buah sawit agar minyak mudah keluar saat diperas. Kalau yang ini disebut dengan sand cyclone, adalah alat yang digunakan dalam proses pemisahan pasir dan padatan berat lainnya dalam minyak kelapa sawit mentah atau disebut CPO. Lanjut ke pengolahan air, ini adalah sand filter yang digunakan untuk menyaring air dari kotoran dan partikel padat, terutama pasir, lumpur, dan endapan lainnya.
Tawas, soda es, dan kaustik soda juga digunakan sebagai bahan kimia untuk menjernihkan dan menyeimbangkan pH air yang akan digunakan di pabrik. Larutan ion berbagai jenis juga digunakan sebagai bahan pengendap untuk menjernihkan air dalam sistem pengolahan air di pabrik. Air sudah melewati proses pemurnian, kemudian disimpan dalam bak penampungan air. Kemudian yang ini adalah stasiun boiler yang menghasilkan uap dari pembakaran fiber dan shell untuk menunjang proses pengolahan di seluruh pabrik. Di akhir proses, minyak sawit disimpan di storage tank sebelum akhirnya dikirim ke pembeli. Nah, untuk limbah hasil dari pengolahan kelapa sawit tadi, kemudian dialirkan melalui saluran khusus untuk kemudian diendapkan dan disaring. Kolam sedimentasi berfungsi mengendapkan partikel padat dari limbah cair sebelum masuk ke tahap pengolahan berikutnya. Selanjutnya, air akan dialirkan ke kolam resepsi sebagai titik awal penampungan limbah cair sebelum masuk ke kolam pengolahan secara aerob dan anaerob. Oh iya, limbah ini juga digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga biogas loh. Ini adalah limbah yang sudah melewati proses pemurnian dan dapat dibuang ke sungai. Tapi kok air limbah sawitnya berwarna coklat? Nah, warnanya yang coklat tetap ada karena sisa senyawa organik alami seperti lignin dan tanin. Jadi sangat sulit dihilangkan sepenuhnya meskipun limbah sudah memenuhi standar keamanan. Terima kasih kepada Bapak Manajer, Bapak Asisten, serta seluruh staf yang telah membimbing dan menerima kami dengan sangat baik selama di lapangan. Kami juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Dr. Nini Ramawati SPMSI selaku dosen pengampu mata kuliah PKL, serta Ibu Irda Safni SPMCP PSD selaku dosen pembimbing lapangan atas bimbingan dan arahannya sejak awal hingga akhir kegiatan ini.